Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latif Nur Anhari dengan NIM 3122107008. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web. Untuk soalnya sendiri, yaitu tugasnya buatkan video tutorial pemrograman web tentang HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, dan PHP yang page konten mengenai satu database project masing-masing, kemudian fungsi get, post, dan CRUD, nomor 3 form registrasi dan login, nomor 4 report print. Nah, untuk tugasnya seperti ini. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana web yang sudah saya buat. Langsung saja kita buka. Nah, saya akan perlihatkan terlebih dahulu bagaimana tampilan web yang sudah saya buat. Sebelumnya kita nyalakan dulu XAMPP. Kemudian kita masuk. Nah, seperti ini untuk tampilan program CRUD-nya. Cuma yang akan kita bahas pertama adalah form login dan registrasi login. Form login dan form registrasi. Ini karena di sini ada form registrasi dan login. Sebelumnya kita buat database terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah membuat database-nya. Database-nya bernama kampus. Dan sudah ada dua tabel. Yang ini untuk tabel CRUD dan yang ini untuk login dan register. Adapun strukturnya yaitu untuk tabel mahasiswa ada NIM, ada nama, ada jurusan, alamat, dan telepon. Untuk tabel usernya ada email dan password. Ini nantinya untuk ketika kita melakukan registrasi, dia akan masuk ke database ini dan bisa untuk login. Untuk ini ya nomor satu ya, membuat database project masing-masing. Database-nya dua, saya nama database-nya kampus dengan dua tabel yaitu mahasiswa dan user. Langsung saja kita ke tutorial pertama untuk membuat form login dan form register untuk memenuhi tugas nomor 3. Untuk tampilannya nanti ya akan seperti ini untuk login, atau di sini kalau seperti itu. Jadi ketika klik login nanti akan beralih ke program CRUD. Langsung saja kita buka Visual Studio-nya.
Nah, untuk codingannya seperti ini. Ini PHP untuk koneksi. Nanti sambil berjalan saya jelaskan. Nah, untuk formnya sendiri yaitu di sini titelnya membuat form login dan register. Kemudian karena saya menggunakan CSS-nya, untuk style CSS-nya di sini. Sini ada kelasnya, ada untuk login dan registrasi. Kemudian, nah untuk fungsi bergeser slide ya, bergeser seperti ini saya menggunakannya di sini slide control, slide login, login sign up, login class, slide login, label for sign up, registrasi, nah slider tab. Nah di sini untuk eh, tampilan login atasnya ya, tampilan form login, masukkan email, masukkan password. Nah, untuk input tipenya submit value login, yaitu ini ya. Nah untuk di sini saya membuat kelas sign up link untuk jika Anda belum mempunyai akun, kemudian Anda akan klik daftar sekarang dan dia akan redirect ke registrasi sini ya. Jika tidak punya akun diklik, maka akan dia menggeser ke form registrasi untuk melakukan pendaftaran. Di sini sudah ada method post yang ini ya, ada kita ada post untuk lebih jelasnya nanti sambil berjalan. Nah untuk tampilan untuk codingan formnya seperti ini ya, form form login dan registrasi. Dan dapat di bawah ini
Ini JavaScript-nya. Dan untuk CSS-nya di sini. Ini saya menggunakan font dari luar ya, mengekspor font. Jadi harus mengimport font, jadi harus menyertakan linknya. Saya menggunakan font Poppins. Margin 0 ini untuk total semuanya. Untuk keseluruhan margin 0,0. Untuk staging pakai border box, Poppins, dan selanjutnya. Untuk background, HTML body menggunakan gradasi. Ya agak-agak ungu pink kayak gitu ya. Jadi untuk CSS-nya bisa dikreasikan sesuai kreativitas masing-masing. Untuk basicnya seperti ini, bisa ditambahkan untuk nyesan-nyesan lainnya. Nah, untuk form login dan form register seperti ini. Ini untuk HTML-nya dan JavaScript, dan untuk CSS-nya ada di sini. Nantinya ketika kita sudah mengkoneksikan ke database, ketika kita memasukkan nama sini, kemudian paspor, ketika kita klik daftar, maka dia akan berada di sini ketika nanti sudah kita koneksikan dengan PHP. Dan untuk loginnya kita menggunakan akun yang sudah diregistrasikan di sini, yang berada di database berarti ya. Ketika registrasi, klik daftar, maka akunnya akan masuk ke database. Dan akun yang database dia bisa dipakai untuk login yang nanti akan masuk ke program CRUD. Nah, sini kan ya program CRUD. Ketika kita sudah melakukan registrasi di sini mendaftarkan email, kemudian memasukkan password dan konfirmasi password, kemudian klik daftar, maka datanya akan masuk ke database ini. Dan ketika sudah masuk ke database ini, email dan passwordnya, maka bisa digunakan untuk login di sini. Klik login, maka dia akan redirect ke dashboard CRUD ini. Nah, untuk program CRUD-nya sendiri yaitu di sini saya membuat tampilan
program CRUD yang sangat sederhana. Di sini saya memberikan fitur create. Create-nya yaitu saya bisa menambahkan data mahasiswa ya. Kemudian saya bisa melakukan read-nya sudah jelas membaca data. Kemudian bisa melakukan update di sini. Kemudian bisa melakukan delete data juga. Tampilan sederhana saja, hanya untuk memasukkan NIM, nama mahasiswa, jurusan, alamat, telepon, untuk memasukkan data itu. Nah, untuk codingannya sendiri yaitu seperti ini. Ini untuk tampilan codingan untuk tampilan untuk HTML-nya ya, untuk bisa membuat tampilan seperti ini. Ini dalamnya saya menggunakan bantuan Bootstrap juga. Jadi ini codingan untuk membuat tampilan seperti ini. Adapun untuk aksi-aksi di dalamnya seperti tambah data di sini sudah ada. Kemudian ada update dan delete, dia menggunakan PHP di file yang berbeda. Di sini hanya untuk membuat tampilan dan ada PHP-nya juga. Nah, di sini sama seperti di sini menggunakan koneksi.php sebagai koneksi ke database. Untuk codingannya seperti ini. Detailnya saya kasih aplikasi CRUD. Kemudian untuk ini nanti itu untuk print ya, program print. Nah, div class container add class button primary sesuai tambah data. Nah, ini dia itu membuat button tambah data ini. Membuat button tambah data. Yang mana ketika button tambah data ini diklik, ini kan ada anchor ya, anchor wrap yang dia ketika diklik si button tambah data ini, dia akan redirect ke add php. Yang mana add php itu adalah program untuk melakukan tambah data. Nanti dijelaskan di ketika membahas file add php. Nah, kemudian ini buttonnya primary, saya menggunakan Bootstrap button primary, dan plus menggunakan Vanilla sebagai tambahan yang plus ini nih. Lanjut, di sini saya membuat tabel dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, membuat 6 tabel dengan tabel dart berwarna hitam, dan ada hover. Apa itu hover? Hover adalah, nah, ketika kita mengarahkan kursor maka dia akan seperti, nah, ini berubah warnanya kayak gitu dengan hover. Ada NIM, ada nama siswa, ada jurusan, alamat, telepon, dan aksi. Tabel aksi saya isi untuk update dan delete. Nah, di sini ada PHP-nya, STL get. Tadi ada post dan kemudian ada get juga ya. Ada post dan ada get.
PHP SQL get select from mahasiswa. Mahasiswa ini apa? Mahasiswa adalah ini database yang sudah saya buat. Query MySQL query con SQL get. MySQL query mengkoneksikan ke SQL get ini. File data MySQL get query. Nah, echo-nya sama dengan halnya di atas. Di dalam echo kita membuat tabel, isian tabel untuk 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 di bawahnya ya. Untuk isian dari tabel ini. Maka echo di sini name, nama, jurusan, alamat telepon. Ini apa nih? Didapat dari mana? Itu didapat dari database yang sudah saya buat. Nih nama name, nama, jurusan, alamat, dan telepon. Itu harus di 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 input sesuai dengan apa yang kita buat di sini. Jika kita membuat name dengan huruf kecil, maka di sini harus name dengan huruf kecil. Jika ada perbedaan satu huruf saja, maka data akan error. Ini bermaksud kayak ketika kita menginputkan data name, maka dia akan muncul di tabel name ini. Seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita membuat button lagi. Kita membuat button di tabel aksi. Aksi yang ini ya. Di bawah tabel aksi. Nah, tabel aksi membuat button, dua buah button. Yang mana buttonnya itu adalah satu untuk melakukan update dan satu lagi untuk melakukan delete. Update dan delete. Update dan delete, yang mana update dan delete dia membutuhkan primary key. Nah, primary key-nya di database yang sudah saya buat, saya membuatkan primary key-nya sebagai saya membuat name sebagai primary key di sini. Jadi saya menjadikan ini sebagai primary key dan ketika kita melakukan update, maka dia berdasarkan name. Begitupun dengan delete. Ini saya menggunakan button dari Bootstrap juga ya. Oh iya, saya menggunakan button dari Bootstrap yang update button warning, yang delete button danger berwarna merah. Ketika button update diklik, maka dia akan redirect ke update.php. Ke sini, mana update, nah sini. Kita akan dibahas nanti. Dan begitupun dengan delete, ketika dia delete diklik, maka dia akan redirect ke delete.php. Nanti kita akan buat. Nah, seperti itu untuk membuat tampilan sebuah aplikasi CRUD sederhana. Tampilan ya, belum ada aksinya. Hanya tampilan untuk membuat tampilan aplikasi CRUD sederhana seperti ini, maka dengan codingan seperti ini.
Ya kita kan lanjut dulu ke koneksi.php. Koneksi.php ini koneksi.php-nya dia untuk MySQL Connect localhost root, itu localhost penyimpanan root sebagai usernya dan passwordnya kosong. MySQL DB campus. Apa ini campus? Campus adalah database yang saya buat bernama campus. Ini ya. Database yang saya buat bernama campus. Adapun tabelnya dalam tabel mahasiswa dan tabel user sebagai database buat menyimpan eh, database register dan login untuk user. Adapun mahasiswa adalah untuk program CRUD. Nah, untuk ke bawahnya ini di koneksi.php adalah untuk program login dan register agar data yang kita registerkan, data yang kita daftarkan masuk ke database dan bisa digunakan untuk login. Ini function query SQL global spawn result echo MySQL error. Nah, untuk mengambil data dari tiap elemen data form, maka membuat seperti ini. Nah, ini function untuk password. Ini password 2 maksudnya konfirmasi password ya. Kan password ada 2. Ini password 2. Konfirmasi password. Nah, untuk mengecek, memeriksa apabila username sudah ada atau belum, maka melakukannya dengan kode yang seperti ini. Mengambilnya email from user well email. Hanya dia mengambil email dari user dan email sini. Apabila datanya sudah ada atau username atau email apapun itu, jika sudah ada maka akan memunculkan alarm username tidak terdaftar. Kalau tidak terdaftar berarti bisa masuk ya, return false. Ini untuk konfirmasi password. Nah, di sini jika password 2-nya harus sama ya berarti ya. Nanti akan konfirmasi password. Apabila passwordnya berbeda, maka akan muncul alert konfirmasi password tidak sesuai. Return false. Apabila sesuai ya, dia bisa masuk. Nah, ini untuk enkripsi password, insert data. Nah, ini untuk koneksi.php. Yang mana koneksi.php ini dia untuk mengkoneksikan program-program kita ke database yang sudah kita buat. Jadi di setiap file yang sudah saya buat ini, dia akan saya koneksikan ke koneksi.php. Sama halnya seperti ini. Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan dalam pembuatan aplikasi CRUD yang ini ya. Sekarang kita akan ke fungsi tambah data.
Tambah data yaitu objek PHP. Di sini objek PHP untuk tambah data. Jadi fungsi tambah data yang sini ketika kita diklik dia akan menambahkan data. Ini dia yang menambahkan data. Dia datanya ada di sini datanya. Nah, di sini ada anchor and PHP. Ketika tambah data di klik, maka dia akan ke file PHP yang ini sama mengkoneksikan ke koneksi dari PHP. Nah, untuk di file tambah data, di sini kita hanya membuat beberapa form dan label ya. Form dan label seperti ini untuk mengisi data-data yang akan kita masukkan, seperti name, nama mahasiswa, jurusan. Di sini kita menggunakan option, kemudian alamat, nomor telepon, dan button untuk tambah data. Nanti saya menggunakan describe lagi kembalinya, kemudian kita aplikasi Chrome. Di sini di atas ini saya menggunakan anchor, kembali ke home, kembali ke index PHP, karena ketika diklik dia akan kembali ke sini sebagai tombol back. Kemudian di sini ada index ini PHP yang dia action ke diri sendiri. Kita buat label name, kemudian label nama mahasiswa, kemudian jurusan menggunakan option ya, option jurusannya. Kemudian sini ada juga label untuk alamat dan ada label untuk nomor telepon. Nah, label-label tadi itu bentukannya seperti ini. Ini untuk option ada jurusan, kemudian di sini ada button success, tipe submit dan tambah data, yaitu button yang ini ya, button yang ini. Nah, kemudian setelah HTML nya untuk membuat label, di sini kita ke PHP nya. PHP nya di set post tambah itu adalah ini ya, button kemudian name untuk ininya seperti yang sudah dibuat di database. Di name, nama, telepon menggunakan fungsi post. Kemudian ini untuk option jurusan, kemudian itu get select from mahasiswa, yang mana mahasiswa adalah nama table dari database, where name nya adalah ini 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 nama jadi nama telepon yang dapat query insert SQL query konektivitas ke SQL insert bisa SQL
dan di sini adalah percabangan. Yang mana di dalam database biasanya terjadi error adalah ketika kita memasukkan data yang sudah ada, maka akan terjadi error. Dan di sini saya menggunakan percabangan untuk apabila datanya belum ada, kurang dari 0, kurang atau sama dengan 0, maka dia akan memunculkan alat data berhasil ditambahkan. Sebaliknya jika datanya ketika dicek dia lebih dari 0, maksudnya ke saya lebih tidak ada, maka dia akan memunculkan alat data gagal ditambahkan. Nanti kita lihat. Ini untuk fungsi add.php nya. Nah itu ditaruh di ini. Oke, lanjut ke fungsi update ya. Fungsi update dengan tambah data dia akan menampilkan data yang sama, hanya saja ketika kita mengklik tambah data maka kita akan ditampilkan dengan kosongan karena kita akan menambahkan data. Sedangkan di update kita akan tampilkan data yang sama cuma dengan data yang sudah diisi tadi. Misalnya tadi saya menggunakan alamat hari dengan data seperti ini, ketika kita klik update akan muncul data yang sudah diisi. Data di sini bisa dirubah kecuali ini, kecuali ini tidak akan bisa dirubah. Kita coba di perbandingannya seperti ini. Dia kurang lebih sama dengan add.php untuk ini. Di sini seperti biasa dikonversikan terlebih dahulu dan koneksi ke PHP kemudian ada get ya ada setelah mahasiswanya ke database where min get mahasiswa query get. Yang berbeda adalah ketika di label pada update PHP kita ditambahkan dengan value ini ya, nanti kita buat database. Value ini apa gunanya? Dia agar menyimpan data yang kita sudah masukkan. Maksudnya seperti ini. Kita masukkan tambah data, kita masukkan nama, dan dia akan muncul di sini nih. Nah, ketika kita klik update, maka data yang sudah tersedia di sini dia akan muncul di layar update ini. Intinya ketika kita mengklik update, maka dia akan menunjukkan data yang sudah diinputkan dan tampilkan di sini. Ini koneksinya dia berdiri sendiri. Nah, kembali ke home sama aja kayak tadi.
Ngabalin menggunakan value kita data name. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini tidak bisa dirubah karena di sini sudah disisipkan tadi only, hanya bisa dibaca, itu bisa dirubah ya. Nanti digunakan sebagai primary key di database. Label for name nama mahasiswa menggunakan value nama, kemudian website, jurusan masih dengan option, kemudian ada alamat, kemudian ada telepon, ini button update. Nah kalau di sini tambah data, maka di sini ini update data. Nah di sini ada PHP, kurang lebih sama aja kayak yang tadi ya PHP. STL update dan mahasiswa aset nama jurusan. Jurusan alamat ya update. Nah ini digunakan adalah untuk ketika kita melakukan update data, maka otomatis layar pertama yang terlihat adalah tidaknya dalam index.php, larinya ke index.php. Intinya untuk update data itu kurang lebih sama dengan PHP, hanya saja di labelnya diberikan value yang sudah kita buat di database. Kemudian lanjut ke delete dan delete ke PHP. Nah untuk delete cukup sederhana karena delete itu membutuhkan primary key, maka ketika karena delete itu membutuhkan primary key dan database yang sudah saya buat primary key adalah name, maka di delete.php saya memasukkan name sebagai primary key dan sama seperti yang tadi ketika dia melakukan delete maka akan ke index.php. Kenapa name digunakan sebagai primary key? Karena name itu satu mahasiswa pasti berbeda sendiri. Lain halnya dengan nama. Jika kita memasukkan nama sebagai primary key, ada kemungkinan mahasiswa yang memiliki nama yang sama itu tidak hanya satu orang, pasti dalam satu nama banyak mahasiswa yang sama. Maka ketika kita menggunakan nama akan rawan kesalahan data, kesalahan update, karena jika kita menggunakan name adalah nama unik, maksudnya kayak mahasiswa namanya pasti beda, nggak akan ada yang sama halnya dengan ID. Lanjut ke fungsi pin yang terakhir, fungsi pin. Nah, di sini ada fungsi pin itu
digunakan untuk mencetak data yang ada di tabel sini. Data-data yang ada di tabel ini ketika saya mengklik print, maka dia akan mencetak datanya dan akan dalam bentuk PDF. Kita coba. Dan sebelumnya kita harus mendownload dulu Render. Ada file dulu yang harus di download. Katakanlah kita sudah mendownloadnya. Kemudian kita membuat ke sebelumnya tombol print saya taruh di sini. Tombol print saya taruh di sini, bawah dari sini. Dia ketika tombol print diklik, maka dia akan redirect ke setup.php. Di sini ada anchor setup.php. Nah, sekarang kita coba ke setup.php. Nah, di dalam setup.php ini kita koneksikan. Ini adalah file vendor yang di-download. Nah, dalam file setup.php kita membuat tabel, membuat wadah untuk data yang akan dicetak. Dan di sini saya membuat tabel dan versi 1 opening spacing 0. Ini tabel ini nama mahasiswa jurusan alat telepon. Untuk penomoran, ini untuk tabel juga, ini nomor, ini nama, ini jurusan, ini alamat, ini telepon. Sederhana saja untuk setup.php, asal mengerti polanya. Jadi dalam setup.php kita itu membuat wadah sebagai wadah untuk data yang akan kita cetak. Nah, berikutnya adalah daftar mahasiswa.pdl. Nanti kita coba. Di sini taruh di file ada file yang harus kita download. Seperti itu untuk codingan-codingannya. Sekarang kita akan coba menggunakan aplikasinya. Untuk form beregistrasi kita akan masukkan nama saya sendiri saja, kemudian untuk passwordnya. Di sini saya akan mencoba menggunakan form registrasi, dimana ketika saya mengklik data, maka data yang saya masukkan sini akan berada di sini, yang nantinya datanya akan bisa digunakan untuk login. Jadi saya menggunakan email saya sendiri. Passwordnya harus sama ya. Passwordnya harus sama. Kemudian klik
Oke. Nah, setelah terdaftar, kita akan login memasukkan data yang tadi kita buat. Kemudian klik login. Nah, sudah berada di aplikasi Chrome. Sekarang kita akan mencoba, terlebih dahulu kita akan coba direct ya, kita akan kosongkan datanya. Untuk keterbukaannya berhasil, kemudian kita akan menambahkan data. Kita akan mencoba memulai. Mencoba untuk dimasukkan. Nah, jika data berhasil ditambahkan, akan muncul alat seperti ini. Untuk melihat data, bisa kita klik lihat data. Nah, datanya sudah muncul. Kalau kita tambahkan lagi, berhasil lagi kita tambahkan data. Ini tambahkan lagi sampai 5 data kita buat ya. Cara yang saja ini. Tiga data sudah ada, tiga data tinggal dua lagi. Satu lagi sudah buat. Ini sudah tersedia ya. Ini sudah tersedia. Kita coba error. Nah, sudah menerima data yang kalau kita akan menggunakan fitur update. Kita lakukan namanya menggunakan kemudian teknologi dia industri itu yang tulis mengenai tambahkan lagi update. Data yang berubah kemudian kita update lagi. Setelah saya bilang ini tidak bisa berubah, masalah ini kita ubah. Ini kita ubah lagi. Ini kita ubah. Kita update itu tidak akan terupdate karena ini berubah. Maksudnya kalau tadi kita walaupun bisa kita rubah, maksudnya bisa kita ganti-ganti di sini, tapi itu tidak akan terupdate datanya. Kita mengubah ini. Tulisannya tidak berganti.
Ya, tambah data sudah bisa, kemudian upload juga sudah bisa. Dan jangan lupa merubah jurusan juga ya. Yang kemudian kita akan mencoba mendelete data. Oh iya, ini apa kita lihat ya. Oke, kita basic. Kita basic seperti ini. Delete, tambahkan data lagi untuk kita print. Tambah satu lagi. Terus sudah ada datanya. Sudah tambah datanya sudah berhasil. Tambah update-nya sudah berhasil. Tambah delete-nya berhasil juga. Sekarang kita coba fungsi print. Sekarang kita akan mencoba fungsi print. Fungsi print ini ketika kita mengklik print, maka dia akan mencetak data yang ada di layar. Semua data yang ada di layar ini. Seperti nah, data di sini ada ini nomor ini dengan mahasiswa jurusan alamat datang. Ini ada tanggal kebetulan hari 708 sampai 23 bulan Februari tahun industri cerdas. Saya tambahkan satu lagi. Kita tambahkan data sudah selesai. Datanya ya sudah data kemudian kita print berhasil. Jadi ketika kita download maka dia akan masuk ke PDF. Kita lakukan lagi rekomend.
Satu lagi. Masih ada 5 data ya. Kemudian kita akan print muncul 5 data. Berarti program sudah selesai. Oke, cukup sekian saja penjelasan mengenai tutorial pembuatan form login, administrasi, dan get post dan print. Dan saya kurang lebih mohon apabila ada penjelasan yang kurang mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.